Aku ngelongok ke bawah, dan itu tiba-tiba ada cewek mukanya tuh hancur banget, hancur gitu kan. Terus rambutnya tuh kayak gimana sih, berantakan gitu loh. Tapi panjang, rambutnya panjang, cuma berantakan. Itu tuh awalnya kayak gak nyadar gitu kan, 3 menit gitu loh tatap-tatapan sama dia. Gila. Banget kali ya esnya apa gimana. Lihat nih ke atas, ternyata aku tuh posisinya ada di atas ranjang kasur, kesurupan nari lagi, tapi terbang sekitar 1 meter. Di belakang udah rame. Terus Pas delongok dari jendela, posisi si kaki korban ada di belakang kamar abang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horor atau kejadian-kejadian horor yang ada di tempat tinggalnya, tentunya di rumahnya nih, di daerah Bojonggede, Bogor. Jadi rumahnya itu di pinggir jalan raya. Di belakangnya itu persis banget rel kereta katanya. Dan rumahnya ini angker banget, katanya begitu. Di sebelah gue udah ada Odi nih. Oh, weh, datang juga dari Bogor ke sini, Ya, warga udah, Bogor lumayan. jauh-jauh ke Bekasi. Nih, respect. Sendirian naik kereta tadi Iya, ya? sendiri. Oke. Odi, ini tinggal di situ udah berapa lama? Terhitungnya dari lahir sih. Dari lahir dari Iya. situ. Berarti dari lahir emang nggak pindah-pindah di rumah itu Iya, aja? di rumah itu aja. Oke, rumahnya di daerah tadi Bojonggede ya? Iya, di Bojonggede. Di Bojonggede, Bogor. Itu benar-benar jalanan pinggirnya rel. Dan Iya. di tengah-tengahnya ini rumah Odi. Iya, jadi diapit gitu rumahnya. Nah, kejadian-kejadian horor yang Odi alamin ini bukan cuma Odi sendiri yang ngalamin ya? Enggak Katanya. sendiri. Mama juga ngalamin katanya. Keluarga juga kena sih. Oke. Bahkan katanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar, itu banyak tragedi-tragedi yang terjadi ya di sekitar rumah Odi ya? Iya, banyak. Itu Odi nyaksin sendiri, bener-bener nyaksin ya? Nyaksiin banget. Nyaksin sendiri, dan gangguannya itu pun pasca tragedi itu impact-nya ke rumah Odi ternyata. Iya. Nyampe ke rumah Odi. Jadi ya wajar sih kalau menurut gue, emang banyak banget nih, bakal Iya. banyak banget gangguan-gangguan horor yang dialamin Odi. Dan ini kita rangkum. Jadi ini bukannya ceritanya loncat-loncat atau gimana, karena ini rangkuman. Kalau mau diceritain dari A sampai Z itu bakal lama, bisa seharian nih podcast. Iya, pasti. Ini kita ambil yang serem-seremnya aja ya. Jadi yang diceritain buat sahabat lonceng ini yang serem-seremnya aja ya, yang Iya. memang ngebekas banget nih di Iya, ngebekas ingatan banget. Odi. Nggak yang minor-minornya emang gue yakin banyak banget, pasti kan banyak banget ya. Banyak banget, karena ya gue yakin nggak mungkin dikit lah kayak gitu-gitu ya. Yang ngeri-ngerinya aja udah banyak, apalagi ditambahin yang biasanya. Oke. Dan buat sahabat lonceng nih, jangan skip videonya. Harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena video kali ini gue jamin bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian nih kepada channel ini, biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Ya udah deh, kayaknya gak usah lama-lama lagi. Ya, Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke, di itu gimana ceritanya di? sebenarnya awal mulanya tuh karena mama tuh ternyata punya anak ambar. Kalau kata orang-orang sekarang tuh anak anggur. Oke. Jadi pas misalkan kayak jam-jam sekarang nih, mama pergi USG karena besok pagi itu acara 7 bulan. 7 bulan kandungan kan. Kalau orang Jawa kan pasti acaranya pasti dimeriahin dong kan. Ternyata pas paginya mama bangun perutnya kempes. Oke. Nah, dari situ baru tuh pas lagi aku umur berapa ya? 10 atau 9 tahunan lah. Lagi di kamar abang kan, lagi nonton TV.
nonton Barbie lah biasa anak-anak. Udah kayak gitu, kata mama di dalam kamar mama nih, mama teriak-teriakan, dek ngapain ke kamar mandi jingkrak-jingkrakan. Dari situ kan debat tuh sama bapak aku kan, kata bapak, apa sih orang anaknya ada di kamar gitu kan, di kamar abangnya, mana dari tadi lewat, nggak ada lewat, orang tadi lewat kok, kata mama gitu kan, itu tadi ke kamar mandi. Enggak, terus kan aku muncul nih dari kamar, mama kaget dong, kok dari kamar, tadi yang di kamar mandi siapa, digituin tuh. Udah pas aku bilang, enggak, aku gak ke kamar mandi, kan lagi nonton Barbie, tadi mama yang nyetelin, aku bilang gitu kan. Terus dilihat nih sama mama sama bapak, cek berdua di kamar mandi, nggak ada orang. Nah, dari situ aku baru tahu kan kalau ternyata aku tuh punya kakak ambar. Jadi si kakak ambarnya ini kayak nagih nama gitu loh. Karena belum sempat dinamain kan waktu itu. Jadi dia masuk kategori bayi tanpa nama nih ya? Iya, sebelumnya. Nah, dan ternyata nih si kakak aku ini yang kakak ambar ini itu perempuan. Kalau misalkan masih hidup gitu ya, masih panjang umur lah, itu bedanya 4 atau 3 tahun sama aku. Pas aku kelas 6 atau kelas 1 pas kelas 6 SD atau enggak kelas 1 SMP itu pulang dalam keadaan habis hujan kan, di rumah juga kosong, gak ada orang. Tapi jam berapa nih? Hampir maghrib karena hujan. Kayaknya SMP deh. Di tangga tuh ada telapak bayi. Ada telapak bayi? Padahal nggak ada bayi di rumah, apa gimana? Ada ponakan aku. Cuma ponakan aku kan umurnya udah sekitar 2 tahun 3 tahun ya waktu itu. Itu kayak bener-bener telapak bayi yang baru 3 bulan 4 bulan gitu loh. Jadi masih kecil banget. Itu tuh ada di tangga dan itu cuma 2 atau 3 tangga gitu. Terus aku sempat heran kan, kayak kok ada jejak bayi sih. Terus aku mikir kayak, oh mungkin tadi ada orang mau abis numpang cuci kaki. Tapi kalau misalkan abis cerita nih ke mama, terus mama mikir, emang ada anak bayi kakinya bisa kotor hujan-hujanan kan? Kalau misalkan naik motor dia otomatis di pangku dong. Iya kan? Iya lah. Gak mungkin kakinya kotor gitu kan. Nah, aku emang karena merasa bodoh amat juga karena waktu itu males kan. Jadi nggak aku elap itu si telapak kaki itu. Terus mama tuh jawab lagi, oh telapak kaki yang di tangga ini ya, deket pintu ini, kata mama gitu kan. Iya, deket pintu kamar mandi bawah, aku bilang gitu. Iya, tadi juga mama lihat kan. Terus ngobrol lagi tuh, rembukan lagi. Nah, sama kata bapak aku, ternyata itu masih kakak ambar aku. Dia pengen didoain. Mungkin karena mereka lupa ngedoain atau gimana gitu kan. Dikirimin doa lagi. Setelah dikirimin doa tuh udah tuh biasa-biasa aja kan. Cuma emang mungkin karena posisi rumah aku tuh kan di belakangnya rel kereta gitu kan. Terus di depannya jalan raya. Pas aku SMP kelas 9 itu tuh awalnya aku yang nggak pernah kesurupan atau gimana, tiba-tiba kesurupan. Itu awalnya di sekolah kan kesurupannya, sampai di rumah bisa tuh ditanganin. Ternyata itu salah satu penghuni yang dari belakang rumah aku, ngikutin sampai ke sekolah. Karena kan aku nggak tahu ya gimana ceritanya si yang di belakang rumah ini tahu kalau misalkan dulu tuh zaman aku SMP-nya tuh sering ngadain yasinan pagi setiap hari Jumat. Mungkin dia kesana merasa pengen didoain kali ya, apa gimana, aku nggak ngerti. Pas dibawa ke rumah, aku diceritain kan. Dia aku udah nggak boleh tuh yang namanya bengong-bengong segala macem kan. Udah dari situ masuk ke SMA. Kan dulu zaman banget tuh yang dibilang anak ambis segala macem gitu kan. Nah, karena di rumah itu ruang tamunya terbatas, jadi pas punya sofa, ada satu sofa yang nggak bisa taruh di ruang tamu. Terus aku bilang sama mama, mah satu sofa di kamar aku aja buat aku belajar, aku nggak punya bangku, kan aku bilang gitu. Kata mama ya udah taruh aja, karena emang daripada ditaruh di luar kan, akhirnya rusak kan sayang. Ya udah dimasukin nih ke kamar. Dimasukin ke kamar, itu posisinya madep ke tembok. Kan kalau itu kan nggak boleh kan, yang namanya itu kan nggak boleh madep tembok. Nah itu diposisiin madep ke tembok karena aku pengen bikin foto
Jadi kan kayak mau pura-pura foto candid nih, kayak Oke. mau foto-foto dulu sebelum belajar gitu buat update SW kan. Udah nih selesai. Aku mau balikin posisi si bangkunya. Jadi ke arah meja. Biar semula lagi nih, biar normal lagi. Normal lagi. Itu kan kebetulan aku dikasih kasur itu yang 3 tingkat. Jadi kasur utama, ranjang, baru yang kasur bawahnya. Yang bisa ditarik gitu. Tapi yang kasur bawahnya itu dikasih ke abang aku. Jadi nyelos gitu. Jadi kolongan kasur aku. Nah, Kak, nggak tahu ya ini orang Jawa aja atau kayak gimana. Kalau tidur tuh sebenarnya kita nggak boleh sampai ada kolong gitu kan, harus bener-bener membumi gitu. Oh, mitosnya gitu ya. Nah, karena itu nggak ada, kan tadi si bangku aku ngadepin ke tembok gitu kan. Aku nurunin kaki dong. Pas nurunin kaki tuh kayak ada orang ngeraba gini loh. Itu tuh dari yang tadinya mau belajar sampai gak jadi belajar. Tapi sempat nengok kan ke kolong. Soalnya aku mikir kayaknya ada tikus nih, nggak lucu kan kalau tengah malam ada tikus. Itu aku belajar di sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Bener-bener udah sunyi, sepi. Apa yang dirasa pas dia kena kaki itu? Sebenarnya kayak tangannya tuh kasar, pokoknya kayak permukaan kasar gitu, nyentuh ke kulit gitu loh. Awalnya mikir tikus, kalau sebelum tikus aku mikir kayaknya ada kecoa terbang deh. Soalnya rasanya kayak gitu loh, kayak gimana sih kalau kecoa nempel di kulit gitu kan, kayak tajem gitu. Nah, tapi aku mikir kalau kecoa terbang nggak mungkin dong, kenapa harus di kaki? Berarti tikus kan? Mikirnya kayak, oh ya udahlah paling tikus. Tapi dilihat nih, nah karena kan tadi posisinya aku bilang kan abis foto. Nah, tapi aku nggak kepikiran untuk ngambil si HP ini buat nerangin kamar. Kebetulan kamar aku tuh waktu zaman dari SMP, sejak lampu tumbler lagi viral itu loh. Iya. Aku tuh nggak pernah nyalain lampu utama. Selalu pakai lampu tumbler doang. Oke. Jadi bener-bener gelap. Misal menjelang maghrib nih, ya udah yang dinyalain tuh lampu tumbler aja. Tapi nyaman tuh belajar pakai lampu gituan. Nyaman. Seriusan? Serius. Gila. Itu tuh kayak kalau misalnya anak-anak sekarang tuh bilangnya kan budak estetik kan, karena dulu aku suka banget sama kamar-kamar yang lampu-lampunya itu entah itu warna-warni atau kayak gimana, yang dekorasinya unik gitu. Nah, posisi kamar kan gelap, otomatis kan kolongan nggak bisa kelihatan dong kalau misalnya ada tikus. Aku ngelongok ke bawah, dan itu tiba-tiba ada cewek, mukanya tuh hancur banget, hancur gitu kan. Terus rambut itu kayak gimana sih, berantakan gitu loh. Tapi panjang, rambutnya panjang, cuma berantakan. Itu tuh awalnya kayak nggak nyadar gitu kan, 3 menit gitu loh tatap-tatapan sama dia. Gila. 3 menitan gitu. Karena kita habis ngeliat nih, posisinya tuh nggak tahu mau ngapain, kayak mau teriak aja nggak bisa, mau kayak kan awalnya lagi begini, tiba-tiba mau bangun aja tuh susah. Kayak bener-bener nge-freeze, gak tahu mau ngapain. Udah nih selesai kan, abis udah sadar nih, maksudnya kayak udah bisa bangun, langsung dong naik ke kasur, gak jadi belajar, tutupan selimut, meluk guling kan. Oke. Dia di kolong itu? Ada di tiduran? kolong. Iya. Jadi Terus, kita saling tatap-tatapan. mukanya gini apa dia nyamping tiduran? Tidurnya nyamping begini. Oh, dia nyamping? Mukanya muka apa? Ini lihat mukanya tuh bener-bener kayak muka hancur, abis ketabrak gitu, kayak kecelakaan gimana sih, sininya pada itu. Bajunya waktu itu ngeliat ya? Bajunya nggak begitu ngeliat sih, pokoknya yang kelihatan tuh muka sama rambutnya yang berantakan. Fokus Odi waktu itu ke muka aja ya? Iya. Muka, karena bener-bener A to A gitu loh, kayak dari mata ke mata tuh bener-bener kita saling tatap-tatapan. Wah, gokil. Itu, pas udah pindah nih ke kasur, ini yang lebih parahnya lagi. Udah tutupan selimut dong, kan harusnya udah nggak digangguin dong. Iya. Tiba-tiba dia gini, jangan takut, cuma mau kenalan doang kok. Dia bilang begitu. Otomatis kan kayak langsung aku tutup kuping. Terus aku bilang nggak mau. Itu tuh udah teriak-teriakan kan. Paginya aku nanya ke abang aku. Kan kamar aku kan sebelahan nih sama abang aku kan. Nah, itu tuh nggak ada plafon, jadi benar-benar tembok terus nyelos gitu loh sama asbes. Harusnya kedengeran dong. Paginya aku tanya, katanya nggak denger. Oke, sebelum pagi nih, apa yang terjadi pada malam itu? Maksudnya
Odi waktu itu gimana? Maksudnya ngatasin rasa takut itu waktu itu? Nggak tahu, pokoknya cuma tutup kuping, bilang nggak mau. Tahu-tahu udah pagi. Oh. Entah itu pingsan, entah itu Oke. ketiduran gitu. Oh, nggak sadar ya? Nggak sadar Pingsan sih sama berarti. sekali. Terus Kemungkinan pingsan Iya, sih. kemungkinan itu. Iya, kemungkinan pingsan. Udah pagi ditanya, nggak ngedenger apa-apa. Itu malamnya kan, maksudnya malam sebelum ada kejadian sesuatu di belakang rumah. Nah, kebesokannya itu tanggal 30 Desember. Ingat nih. Iya, 30. tanggal 30 Desember. Entah itu tahun 2018 atau 2019 ya, pokoknya tanggal 30 Desember. Itu ada satu kejadian yang dimana dari atas, apa sih namanya, kayak kayu yang buat masang plafon gitu loh di atas. Itu tiba-tiba jatuh ular posisinya. Dan yang kejatuhan ular di rumah ini gak cuma sekali 2 kali. Oke. Dan yang anehnya, ularnya itu kayak orang budukan, gimana sih kulitnya? Ya kulitnya nggak ini. Nggak yang kayak, kan kadang kalau ular itu yang kita lihat itu kan mulus kinclong gitu kan. Benar, Nah, mengkilat ya. kalau ini nggak, kayak orang budukan aja, gimana Iya. sih? Ular kotor gitu ya. Kayak habis kayak ganti kulit nggak sih? Enggak, Nggak juga. bener-bener kayak kulit manusia lagi budukan gitu loh. Itu kita nggak ada yang berani ngebunuh atau ada yang berani ngebunuh, nggak ada. Jadi ini masih didiemin nih. Didiemin, bener-bener didiemin di situ. Tapi kitanya semua takut, satu rumah tuh takut sama itu, keberadaan ular di situ. Nah, setelah dari situ kan mama bilang gini, masukin aja dulu ke botol deh. Terus aku nanya, mau ngapain masukin ke botol? Udah aja buang kata. Ya udah, masukin aja dulu ke botol, kata mama gitu kan. Ya udah, abang aku nurut kan, akhirnya masukin tuh ke botol. Botolnya juga botol bening gitu loh, jadi kelihatan. Akhirnya memberanikan diri nih abang. Memberanikan diri, walaupun itu cuma pakai kayu dimasuk-masukin kayak gitu kan. Udah masuk, kata mama udah diemin dulu di ruang tamu. Sekarang anak-anak nggak usah pada ribut, nggak usah pada pusing mikir ini, tidur aja masing-masing, jangan lupa doa dulu. Mama tuh udah mesen gitu kan. Ya udah, untungnya aku nggak lupa doa karena udah diingetin, berarti otomatis harus nurut dong. Aku alhamdulillahnya inget nih doa. Mungkin karena abang aku yang masukin ke botol itu kali ya, dia sama sekali nggak inget doa. Nah jadi pas dia tidur malamnya dia ketindihannya tuh kata dia kayak didudukin di bagian entah bukan gini apa ya namanya, Ulu hati. iya di bagian sini tuh kayak didudukin gitu Ulu loh, hati. sama orang tinggi gede, badannya bulunya banyak banget, matanya merah, terus ada tanduknya ngedudukin dia tadi gitu. Dia mimpi nih. Iya, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia katanya udah teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada yang nolongin. Oke, modelnya rep-repan ya? Iya, modelnya rep-repan. Udah, pas malam itu abang aku udah rep-repan, paginya ternyata ular itu hilang. Botol itu udah ditutup rapet banget. Dipakein solasi malah. Ularnya nggak ada? Ularnya hilang. Solasinya kebuka nggak? Enggak, solasinya benar-benar ketutup. Gila. Hilang gitu aja. Hilang. Anjir. Terus aku mikir kan, mama kali nih nuker nih botolnya nih, ularnya udah dibuang gitu kan. Pasti namanya, otomatis logikanya gitu kan, dituker. Mikirnya gitu kan. Terus mama bilang gini, coba inget, tanya si AA, naruh botolnya di sebelah mana. Yang pertama kali bangun kan kamu. Mama ada di kamar, karena kan itu ditaruhnya di ruang tamu kan. Kalau kamar mama, itu kan ada kamar mandinya. Jadi aku kalau mau ke kamar mandi, otomatis harus ngelewatin ruang tamu. Dia aku ngetok-ngetok, tapi sebelum ngetok-ngetok tuh aku sadar, kok ularnya hilang gitu loh. Udah selesai hilang, aku langsung ngetok-ngetok kamar mama. Aku bilang, ularnya hilang, dituker ya mama ya botolnya gitu kan. Kayak diledek-ledekin. Enggak ada nuker gitu kan. Tapi kan tetap aja ya, kayak kaget gak sih? Iyalah. Kan secara logika kita kalau mikir pasti paling dituker sih. Kalau tuker mau dibuang. Iya. Kan ada nih, si abang bangun nih, si AA. Aku nanya, botolnya tadi semalam ditaruh di mana? Aku bilang gitu. Kok ularnya hilang? Dia malah tiba-tiba panik. Kok
ularnya hilang gitu. Ntar lepas lagi nih di rumah nih, ntar kalau tiba-tiba gede gimana gitu kan. Iya, dia paniknya gitu, masuk paniknya akal. gitu. Terus enggak ada yang nuker, tapi emang taruhnya di situ katanya gitu. Ini juga masih rapat kan, bentukannya masih kayak gini gitu kan. Terus udah nih selesai pada debat itu, karena itu paginya itu sekitaran jam 6, setengah 6-an gitu. Karena aku mau berangkat sekolah juga kan, jadi aku harus buru-buru mandi kan. Nah selama mandi itu ternyata si AA ceritain yang tadi reperpan itu. Kata mama, oh berarti ini ularnya yang ngegituin si AA, yang ngedudukin itu. Jadi posisi ngedudukin itu sebenarnya dia beneran didudukin, tapi dianya nggak, ya pokoknya reperpan gitu lah. Iya, seakan-akan dia si ular ini AA nih. Iya, mungkin dia menjelma jadi ular, terus dia gitu gimana? Mungkin banyak kemungkinan bisa jadi ya. Karena kalau, tapi emang iya juga sih, kan maksudnya posisi si solasinya juga tuh bener-bener sama. Kuat ya? Kuat banget. Nggak kebuka. Rekat banget. Tiba-tiba hilang. Gila, ajaib nih. Gokil. Di tanggal 31 Desembernya. Oke, ini inget karena emang mau tahun baru nih pasti. Iya, karena kejadiannya 3 hari berturut-turut. Oke. Dari yang di kolong kasur sampai yang tanggal 31 ini. Jadi di tanggal 31 Desember nih, udah kebesokannya kan. Itu tuh posisinya mama lagi sholat isya kalau nggak salah. Mama sholat isya, aku lagi di kamar nonton drakor, kakak ipar aku di belakang, kamar belakang kan. Sebelum tukeran kamar nih. Tiba-tiba itu kayak ada orang masang batu di rel itu, kayak ngegudlek gitu rasanya. Gimana sih kan kalau itu kan kayak blem gitu loh. Jadi bener-bener getarnya tuh bukan kayak getar biasa kereta lewat. Nah, ternyata pas dilongok dari jendela dapur, itu udah ada yang kecelakaan, ada yang ketabrak kereta. Wah! Tuh. Karena ini dapur langsung rel kan? Iya, dapur itu langsung rel. Udah gitu kan posisi dapur ini kan di sini nih. Ini kamar abang aku, di depan tuh kamar aku. Jadi bener-bener berasa banget. Satu rumah tuh bakal berasa kalau ada itu. Ya bahkan ada kereta lewat pun berasa getarannya kan. Ini bener-bener kayak ada batu dilindes kereta gitu ya? Iya kan, yang bikin awalnya kan kita mikir kayak, oh mungkin ada orang iseng nih naruhin batu. Tapi sebenarnya udah gak boleh ada yang lewat situ lagi, karena yang namanya lahan PJKA tuh sekarang udah dipagerin semua kan. Udah dipagerin, tapi tiba-tiba tuh di belakang udah rame. Terus? Pas dilongok dari jendela, posisi si kaki korban ada di belakang kamar abang aku. Dan badannya ada di agak majuan lagi dikit, tapi posisi kakinya tuh benar-benar di situ. Itu benar-benar pemandangan kaki. Benar-benar. Jadi kan ini jendela nih. Jendelanya kan mepet banget sama tembok kamar abang aku kan. Jadi pas ngelongok begini aja tuh si kaki udah kelihatan di bawah. Gila. Udah dari situ, aku kan anaknya emang yang kepoan banget kan. Tapi karena udah ngeliat begitu, aku nggak ngabarin dong ke mamaku. Mamaku kan baru selesai sholat. Aku bilang, mah di belakang ada yang ketabrak kereta. Aku bilang gitu kan. Tapi Odi berani nggak waktu itu ngeliat tuh kaki? Dikasih tau abang kan? Ngeliat bener-bener ngeliat. Cowok cewek waktu itu? Cowok ya? Itu. Nah kata mama, udah nggak apa-apa. Karena dibilang udah nggak apa-apa. Mungkin mama tahu kali ya kalau anaknya takut gitu. Kalau ada yang habis kecelakaan kan pasti mikiran ntar pasti gentayangan nih apa gimana kan. Tahu udah nggak apa-apa. Karena di trigger bilang nggak apa-apa, jadi aku nyaksiin dari si itu masih belum dipindahin sampai dievakuasi tuh aku bener-bener nonton dari awal. Dari dapur nontonnya? Iya, dari atas dapur tuh ngeliatin begini. Oh, dari lantai 2? Iya, itu aku begini nih. Karena kan kalau mau turun bagian bawah kan udah ditembok semua kan, udah nggak bisa keluar. Terus aku sempet nanya ke polisinya, Pak, kenapa nggak disatuin dulu gitu kan? Yang namanya anak SMA gimana sih, kepo banget kan. Terus kata polisinya,
tunggu belum olah TKP katanya. Oh iya, gitu. nunggu dulu biasanya, Iya. emang nggak boleh dipindah. Nunggu olah TKP kan. Udah selesai, tapi aku masih nontonin. Jadi bener-bener pas olah TKP dari sebelum rame sampai satu polisi tuh datang sampai rame, terus olah TKP sampai terakhir dia diangkat, itu aku nonton. Wadah, itu tontonan Odi lain nih ya dari anak lainnya. lain. Agak lain ya, Agak lain dari emang. anak SMA lain. Agak berbeda. Nah, seminggu kemudian deh kalau nggak salah, seminggu atau 2 minggu kemudian, pas banget di posisi depan rumah, itu sekitar jam 3 atau jam 4-an, pokoknya lagi hujan lebat gitu lah. Itu menurut kesaksian warga yang di bawah yang lagi neduh gitu ya, katanya si motor ini mau nyalip angkot dalam keadaan ngebut. Tapi ternyata dari sini ada lagi yang ngebut. Jadi kayak hampir adu kebo gitu loh, tapi cuma saling serempet gitu. Jadi yang satu jatuh ke arah si mobil angkot, yang satu masih lolos, masih bisa jalan. Mungkin karena orang itu mikirnya gimana kali, nggak berhenti kan, jadi udah gini. Nah ternyata si angkot ini posisinya pengen jalan lagi, jadi udah jatuh, dia nggak bisa bangun karena ketimpa sama motornya kan. Nah pas udah kayak gini tuh, jadi si posisi angkot begini, dia mau bangun, kesenggol lagi sama si angkot, jatuh lagi posisinya. Dari lawan arah itu datang kayaknya mobil truk deh kalau nggak salah ya waktu itu. Itu tuh si kepalanya sampai bocor. Nggak bocor sih, pecah apa bocor? Bocor sih, soalnya kan dia posisinya udah tiduran banget kan, tapi bukan kelindes, jadi kayak kena bawah pinggirannya gitu loh. Yang apa sih, yang tiga garis itu kan biasanya kalau truk. Itu tuh kepalanya bocor karena ya itu balik lagi kan, di daerah situ emang udah lumayan rame juga kan pada saat itu. Jadi harus nungguin polisi sampai bisa ditolongin. Karena posisinya hujan, mungkin polisi juga nggak ada yang tahu ya. Seharusnya kan di pertigaan itu ada yang ngejagain polisi gitu kan. Maksudnya ngatur lalu lintas itu, karena daerah rumahku tuh rawan macet. Udah kayak gitu, posisi hujan, karena lama ditolongin, mungkin kehabisan darah apa gimana, jadi meninggal di tempat. Meninggal depan rumah? Udah 2 orang nih. 2 orang. Udah 2 orang nih meninggal. Awalnya posisinya itu kan, kalau yang di belakang nggak takut-takut banget karena nggak langsung berhadapan sama kamar aku kan. Nah, kalau yang di depan rumah, ini tuh deretan kamar aku, terus di sini kan ada rumah tetangga ya. Jadi di perbatasan itu. Di perbatasan antara rumah aku sama rumah tetangga. Jadi dia meninggal di situ. Malamnya itu kan aku tipe anak yang belajar dari otaknya tuh aktif dari pokoknya jam-jam malam gitu loh. Aku belajar jam 12 malam. Pokoknya aku waktu itu belum dikasih hording nih kalau nggak salah. Entah itu lagi dicuci atau emang aku kamarnya emang belum dikasih hording gitu kan, belum dibeliin gitu. Lagi mau belajar, udah lagi nulis karena kan aku suka pakai headset kan sambil dengerin musik, nulis. Aku mau minum nih ceritanya, otomatis aku harus keluar kan. Balik dari luar, aku pikir headset aku yang rusak, kayak ada suara ketok-ketok kaca. Ya kan, terus kayak mikir, mungkin dari lagu atau enggak headset aku yang rusak, jadi udah dilepas, pasang lagi. Tapi itu masih ada tuh suaranya, nggak pernah hilang gitu kan. Sampai akhirnya aku udah bener-bener risih, soalnya itu udah ganti lagu kan. Jadi aku mutusin buat udahlah lepas aja headsetnya. Posisi meja belajar aku kan gini ya, ini jendela nih, ini meja belajar, di sini tuh kasur. Nah, pas di meja belajar itu kan ada kaca cermin kan yang ditaruh di situ. Awalnya aku belum ngeliat ke arah kaca nih. Belum ada ke arah jendela apa kaca nih? Kaca, awalnya kan ke kaca dulu. Aku ngeliat nih ke kaca. Kata aku, kok kayak ada bayangan orang lewat nih di belakang. Terus kataku, udahlah bodo amat, gangguan jam segitu emang udah paham gitu kan. Karena sejak kejadian yang di kolong kasur itu, aku jadi kayak udahlah bodo amat, gak gangguin ya, belajar nih. Tapi pas sambil dengerin musik itu, ada lagi suara ngetok-ngetok kaca jendela kan.
Terus aku ngelirik nih, awalnya ngelirik, oh mungkin abang aku gitu kan, akhirnya pengen ngisengin adiknya lagi belajar gitu kan. Tapi tahu gak sih suara kaca kayak digebuk begini? Iya. Itu kan gede banget pasti kan. Terus otomatis aku kaget ngeliat, dan itu ternyata posisinya adalah si korban yang tadi, yang di depan rumah. Bener-bener pakai baju putih, masih ada logo OSIS. Itu ngeliat ke arah aku. Dari situ kataku, udah deh, nggak aman tidur di kamar. Aku mau lari nih ke kamar mama, aku mau pindah ke kamar. Tapi pintu aku tiba-tiba nggak bisa dibuka. Waduh. Padahal posisinya lubang kunci itu belum dipasangin sama mama, karena mungkin mama khawatir kali ya kalau misalkan anak cewek kamarnya sering dikunci atau kayak gimana gitu kan. Jadi lubang kuncinya tuh belum dipasangin dan nggak dikasih kunci slot gitu loh kalau di kamar. Jadi emang nggak bisa dikunci? Jadi emang benar-benar nggak bisa dikunci. Jadi kalau misalnya mau ngelihat, ya benar-benar bisa dibuka. Tapi malam itu setelah dia ngegebuk begitu sambil ngeliatin ke aku mau buka pintu aja nggak bisa. Kayak dikunci gitu loh. Jadi kayak benar-benar udah gemeteran banget satu badan. Aku naik ke atas kasur, tutupan selimut lagi. Aku udah deh, ini mungkin udah cara paling aman, walaupun waktu itu sebenarnya udah sempet nggak bisa juga kan, karena masih tetap digangguin yang dia bilang mau kenalan. Pas aku tutupan begitu, itu suara yang tadinya cuma dia ngegebrak kaca jendela sekali itu bisa 3 kali. 3 kali gitu-gitu. Prak. Iya. Dan anehnya lagi, posisi kamar abang aku kan sebelah itu ya. Enggak ngedenger sama sekali. Parah. Itu tuh terus dari situ aku cuma bisa nangis. Balik lagi kayak yang dari kolong. Abis nangis, tau-tau udah pagi ya aku yang namanya anaknya gampang emosi gitu kan, bukannya ditolongin malah didiemin gitu. Terus aku ngomel nih ke abang aku, orang dari semalam ada yang ngegetok-getok kamar kaca jendela, bukannya adanya ditolongin malah diem aja. Kan aku bilang gitu, apaan sih, orang gak ada apa-apaan, kamar lu tuh cuma ada lagu doang tuh, lagu-lagu Korea yang lu dengerin, digituin sama abang aku. Terus aku mikir kayak, apa sih orang semalam itu ada, ya ada apaan? Ada orang mau maling digituin kan, malah diledek-ledekin. Setelah diledekin sama mama bilang udah nggak apa-apa. Jadi ya yang namanya orang tuh kan mungkin karena udah terlalu sayang juga, rumahnya kan udah ditinggalin dari lama banget kan. Ya udah kata mama, udah nggak apa-apa gitu, tenang aja, tenang tuh. Dari situ sama mama cuma disuruh rajin sholat lagi, ngaji lagi gitu kan. Udah rajin sholat, rajin ngaji. Ya namanya anak SMA kan gimana sih kalau udah kena godaan sedikit ya, misalnya leha-leha sedikit, ujung-ujungnya bolong-bolong lagi. Jadi ketenangan yang aku terima di situ cuma sekitar 2 mingguan. 2 minggu udah aman. Waktu itu aku lagi main game online sama satu teman aku. Jadi kita sambil teleponan. Aku duduk di teras depan. Nah, posisi di teras depan ini karena aku udah nggak mau pakai si ranjang kasur itu karena udah trauma sama yang di kolong. Jadinya si ranjang kasur taruh di ruang tamu, si sofanya itu dialihin keluar di teras. Nah, aku duduk di teras nih, lagi main game online kan, udah main game. Tiba-tiba dari seberang tuh aku ngeliat, oh si abang itu kok belum pulang ya, biasanya jam segini tuh udah pulang abang-abang yang lagi renovasi tempat itu gitu kan, karena di seberang yang tadinya counter kan direnovasi karena mau dijadiin rumah makan. Nah kebetulan yang sebelahnya itu udah jadi kayak gudang tempat makanan gitu loh, makanan ringan. Nah itu posisinya kan benar-benar tanah yang udah landai terus ketemu sama bangunan yang tinggi. Udah gitu bangunannya nggak ditinggalin gitu loh, maksudnya nggak ditidurin, cuma bener-bener khusus buat gudang. Terus banyak tumpukan kardus. Awalnya aku mikir, oh si abang itu belum pulang, tumben udah jam
sekitar jam 8 atau setengah 9 malam itu. Terus tapi aku lihat lagi, tapi kok bukan di teras rumahnya, ada di sampingnya. Otomatis berarti tanah yang landai itu dong. Udah di tanah yang landai. Aku tegesin lagi, ternyata itu adalah sosok yang bener-bener tinggi gede, banyak bulunya hitam gitu loh. Terus matanya merah. Dan lagi-lagi tuh anehnya tatapannya sama aku. Terus dari situ panik dong, yang tadinya lagi main game, akhirnya HP-nya juga dilempar gak tahu kemana. Aku lari ke kamar mama. Abis dari kamar mama, otomatis mama ikutan keluar kan ke teras. Kata mama, gak ada apa-apa. Tapi aku tetap nunjuk ke tempat itu karena aku merasa benar-benar ngeliat sosok itu tadi di situ kan. Terus pas aku udah nunjuk itu sekitar 3 atau 5 kalian, mama tuh mulai merinding. Oh iya berarti ada. Ya udah tidur aja, jangan main lagi gitu. Ya udah nih, nggak main lagi dong, karena udah disuruh tidur gitu kan. HP nggak rusak tuh dibanting. Karena itu beneran nggak inget tahu itu HP ada di mana, kelempar kemana. Pokoknya ingetnya tuh pas setelah satu kejadian ini. Karena udah disuruh tidur ya udah panik juga kan, tadi udah ngeliat yang kayak gitu. Tidur berarti kan di sekitar jam setengah 10-an gitu ya. Udah mau tidur nih. Aku udah baca doa, tapi ternyata si sosok yang di depan ini masuk ke dalam mimpi. Yang mana nih? Yang tadi? Ya, yang si tinggi besar itu kan. Di mimpi itu, aku dibawa terbang ke perbatasan tembok antara kamar aku sama kamar abang aku. Jadi benar-benar aku udah dibawa nih ke situ, tapi aku nggak diturunin lagi. Aku udah teriak-teriak minta tolong. Nah, posisi teriak-teriak minta tolong, aku ngelihat ke kamar abang aku, dia juga lagi tidur. Maksud aku masa nggak ngedenger sih aku minta tolong dari atas gitu loh, sampai tolongin gitu. Atau terus tiba-tiba aku teriak, aku ingat mama tolongin. Nggak ada juga yang keluar buat nolongin. Nah, ternyata kata mama dari sekitar jam 2-an ya, kalau kata mama sekitar jam 2 itu aku udah kesurupan sambil nari-nari. Pas kesurupan sambil nari-nari itu, setiap mama bacain ayat kursi atau bacain Al-Fatihah, si penarinya tuh selalu ngikutin. Kalau nggak ngikutin, misalnya ada yang keliru nih, dibenerin. Katanya, salah, bukan begitu. Bener-bener kemayu gitu loh, kayak suara seorang penari gimana sih, tapi gimana? Kayak tarian-tarian Jawa gitu loh. Kata mama kayak tarian Jawa. Iya. Dan aku merasanya, aku yang aku rasain tuh kayak bukan kesurupan, tapi aku kayak di bawah. Di atas, tapi nggak ada yang nolongin gitu kan. Tapi kata mama, selama dari jam 2 itu sampai jam 5 pagi, pokoknya pas azan subuh itu aku baru bisa berhenti. Karena azan, ketolongnya sama azan. Udah selesai nih dari yang kesurupan itu, mama nanya, kamu habis ngapain? Apa yang kamu ambil dari sekolah, atau kamu nemu benda apa di jalan gitu kan? Terus aku bilang nggak ada, aku nggak ada ngapa-ngapain kan, karena emang nggak pernah ngambil benda aneh juga dari jalanan gitu kan. Udah kayak gitu, itu pertama kali kesurupan setelah sekian lama dari yang pas SMP itu. Udah dari situ gangguan yang dari si penari ini sempet gangguannya tuh kayak sempet, aku setiap hari tuh suka denger suara-suara gamelan gitu loh di rumah. Kan agak nggak make sense nggak sih? Di belakang rel kereta, depan rumah jalan raya, tiba-tiba ada suara gamelan. Udah dari situ kata mama balik lagi, rajinin sholat, rajinin ngaji. Udah rajin, udah tuh nggak ada gangguan apa-apa lagi. Nah, tiba-tiba pas di kejadiannya malam Jumat lagi, itu ternyata sosok penunggu yang di situ, penunggu asli yang bener-bener dari dulu banget sebelum rumah ini dibangun, itu tuh mau kenalan sama aku. Dan cara kenalannya pun bener-bener bikin aku yang kayak gak mau tinggal di situ, aku mau pindah. Aku bilang sama mama, Mah, sebenarnya awalnya ya sebelum diganggu
Mas sebenarnya rumah ini ada penunggunya nggak sih? Karena aku kan penasaran gitu ya. Mikirnya kan rumah ini kok kayaknya ngegangguin dari luar lagi ya, nggak pernah yang pure dari sini gitu. Karena sompralnya anak kecil gitu kan, kayak anak-anak SMA ngomong sompral. Ya udah, dari situ akhirnya dapet nih gangguan. Awalnya pintu kamar digebrak, bukan diketok ya, tapi digebrak. Kayak kejadian yang di jendela dipukul gitu. Aku mikirnya mama kan, kayak kan nggak dikunci mah, nggak bisa dikunci, masuk aja lah, nggak usah pakai pukul-pukul, aku masih bisa denger, aku bilang gitu kan. Ini bukan mama. Dijawab gitu dong. Cewek tapi Suaranya cewek. Suaranya tuh kayak sepantaran sama aku gitu loh. Gimana nadanya dia? Dibilang agak kemayu sih enggak, pokoknya kayak suara cewek-cewek tomboy gitu loh. Menggelegar, sedikit menggelegar, tapi masih ada suara ceweknya kan. Ini bukan mama, dia bilang gitu. Terus kayak, wah bercanda nih. Aku masih mikir, wah ini kayaknya bercanda nih. Tapi pas dibuka emang gak ada orang. Jarak dari kamar Odi ke kamar mama nih jauh nggak? Antara kamar aku sama kamar mama tuh terhalang sama ruang tamu. Berarti nggak yang mepet banget ya? Nggak mepet banget, lumayan berjarak. Nah, dari situ karena abis bilang ini bukan mama, aku bilang, bercanda nih. Karena kan aku emang anaknya penakut, tapi penasaran gitu loh, gimana sih. Jadi, udah sekitar 1 menit gak disautin lagi, jadi aku beraniin diri nih, buat buka pintu. Ternyata nggak ada orang. Pintu kamar abang juga masih ketutup, kayaknya dikunci kan kalau pintu kamar abang. Aku ngeliat pintu kamar mama rapet. Terus siapa dong yang ngetok-ngetok kan? Udah aku nanya yang ngetok-ngetok siapa, dijawabnya kayak gitu. Pas aku udah ngeliat ke depan, pintu semuanya masih dikunci. Kan posisinya kan kamar aku di sini, ini pintu kamar aku, ini pintu kamar abang aku, terus di sini lorong. Lorong buat masuk ke dapur. Nah, pas di pintu lorong, sini pintu dapur, tapi nyelos gitu loh, nggak ada pintunya, bener-bener langsung los dapur. Berarti kelihatan ya lorong buat ke arah dapur dari kamar Odi kelihatan ya? Kelihatan. Nah, pas di tengah-tengah itu ada orang jalan ke arah belakang. Posisinya kayak pakai baju-baju apa ya? Baju SPG gitu loh, bukan SPG sih, kayak PKL, hitam putih. Pakai bajunya hitam putih, tapi rambutnya digerai. Itu tuh rapih banget. Terus aku kayak mikir, apaan sih nih orang nyasar apa gimana masuk-masuk ke rumah orang gitu kan. Karena aku pengen negor juga, takutnya kan kayak maling apa gimana gitu kan. Pas ke dapur nggak ada orang. Tapi itu bener-bener nyata, bener-bener real kalau misalkan si cewek itu lewat di situ. Terus gak lama aku lagi bener bengong di depan meja dapur, abang aku keluar, ngapain lu ketok pintu? Abang aku bilang gitu. Terus aku bilang, gak ada ketok pintu? Lu gak ngeliat nih muka gue lagi shock gitu kan? Lu apa sih? Lu tiap hari digangguin mulu, apa gak ada bosen-bosennya? Digituin kan sama abang aku. Sekarang malah nular ke gue, kata dia gitu kan. Terus, emang tadi lu digangguin apa? Lu tadi ngetok-ngetok kamar pintu gue enggak gitu kan? Ditanya kayak gitu, aku bilang enggak. Ini masih shock di sini nih. Tadi ada cewek di sini pakai baju hitam putih, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, gak pakai lama dia narik aku tidur di kamar mama bertiga. Karena kita bener-bener takut banget gitu kan. Udah dari malam itu, aku yang tadinya mau cerita ke mama, tapi kata mama udah gak usah dipikirin, tidur aja gitu. Udah tidur. Nah, itu pertama kali aku kenal sama si sosok yang aku panggil ini SPG rokok kalau di rumah aku. Itu guyonan antara aku sama ponakan aku. Nah, terus 2 hari kemudiannya itu di sekitar jam 10 pagi, hari Minggu pokoknya ya posisinya. Nah, aku baru bangun tidur langsung ke kamar mama karena ada ponakan aku ini. Biasanya kan dia tinggal di rumah belakang kan, karena posisi rumah aku sama rumah abang aku yang satunya tuh rada berjarak juga kan. Dia lagi main ke situ nih hari Minggu. Dia juga lagi nonton video Korea nih di kamar mama aku sama aku kan. Terus tiba-tiba sama mama aku
itu disuruh kalau nggak salah beli sambal terasi atau disuruh beli terasi di warung bawah. Udah nih dia ke warung bawah kan, aku masih anteng dong di kamar mama, aku lanjutin aja nonton video. Dia balik, dia ngasihin ke mamaku, dia bilang nih mah. Terus tiba-tiba dia bilang, mah itu kok si kakak rapi banget sih, pakai baju hitam putih kayak orang mau pergi. Terus kata mama, emang siapa, kan si kakak di kamar tadi sama kamu, kan dibilang gitu kan. Terus aku muncul juga nih ke ruang tamu kan, kamu nyariin aku deh, kan aku di kamar tadi sama kamu, kamu gak inget? Lah tadi yang di dapur siapa, kata dia gitu kan. Tadi jalan tahu dari sini ke situ, jalannya di samping mama, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, ngigo, apa mau tidur lagi? Yuk tidur, kan aku bilang gitu. Enggak, beneran tadi ada yang lewat. Terus dia gitu, dia masih kekeh kan kalau misalnya tadi ada yang lewat. Ya udah tuh, dari situ diceritain lah sama si mama kalau sebenarnya di sini tuh punya penunggu karena akunya sompral. Kata mama, kan waktu itu yang pernah sompral siapa, disindir sama mama gitu, yang bilang katanya kok gangguan dari rumah ini dari penghuninya dari luar mulu ya. Dari luar mulu, nggak ada dari rumah. Bukan dari penghuni rumah. Padahal gitu kan. Ada di rumah. Padahal di rumah ada, cuma dia emang mungkin nggak mau ngeganggu gitu kan. Ya. Tapi karena sompral ya udah, jadi mungkin dia nunjukin. Dari situ aku awalnya kayak masih yang biasa-biasa aja kan. Nah kebetulan di ruang tamu itu posisinya kan ini pintu kamar mama, depan sini sofa, terus di sini ada kaca cermin yang ditempel di dinding, di sini tangga, sama sini lagi kan ada sofa, baru di sini ada TV. Berarti di tembok kamar aku baru ada TV kan. Aku sering tiduran di sofa yang panjang sambil nonton TV. Nah tapi dari arah bawah tangga itu kayak ada yang jalan naik. Itu sering banget kayak gitu. Suara ya? Entah itu suara atau bayangan kayak orang lagi ngintip. Itu sering banget kayak gitu. Sejak kejadian si keponakan aku ini ngelihat si cewek itu. Nah, ternyata dia itu awalnya diemnya di kamar mandi bawah. Yang di deket jejak tapak kaki bayi itu. Dia sering ngintipin aku karena dia juga ternyata pengen kenal sama aku. Karena aku sompral gitu kan. Dia pengen kenal sama aku, tapi akunya nggak mau karena menurut aku ya udah masing-masing aja. Karena si lorong ini tuh diapit sama ruko-ruko kan. Jadi pas ini pintu lorong nyelos tangga sampai di sini kamar mandi yang di bawah, entah itu khusus tamu atau orang ya. Atau orang yang cuma numpang doang kan biasanya banyak tuh. Dari situ itu tuh kayak entah itu ada yang suara jalan di dalam lorong, tapi pas di longok tuh nggak ada orang. Entah itu si cewek yang itu ngintip di perbatasan itu. Dari situ tuh aku bilang sama mama, kok yang ini jadi sering ngeganggu sih? Aku nggak suka loh digangguin kayak gini, aku bilang gitu kan. Aku lagi ngobrol sama mama, posisinya itu kan di kamar mama berdua, tiba-tiba dia tuh ngomong, kemarin minta digangguin, kata dia gitu. Itu suara si cewek itu. Suara si cewek itu, dan yang dia ngomong kayak gitu tuh nggak cuma aku aja yang denger, tapi mama juga denger. Gila. Nyokap denger? Denger. Terus dari situ mama bilang kayak, syukurin lo, sompral sih minta digangguin, digituin kan. Tapi nggak mau yang setiap hari, aku bilang gitu. Dan lagi kalimatnya dia bilang, kan kemarin minta digangguin. Dia tuh bilang kayak gitu. Itu suara muncul dari arah mana? Di tengah-tengah antara aku sama mama loh. Kedengeran langsung di kuping. Kedengeran langsung. Gila. Dari situ udah aja deh kata aku, udah aku nggak usah punya kamar deh, tidur sama mama aja ya, kalau aku bilang gitu. Emang yakin mau tidur di kamar mama? Mama bilang gitu kan. Nah, ternyata si cewek yang ini itu diem-diem yang suka ngawasin aku di kamar. Jadi kan di pembatas tembok itu, nah di pojokan atas itu sebelah kanan itu dia tuh selalu duduknya di situ. Menghadapnya ke kamar depan gitu kan. Nah, karena udah dikasih tahu sama posisinya kayak gitu dari mama, aku nggak mau lagi tuh tidur di kamar sendiri. Aku pindah nih ke kamar mama. Ternyata di kamar mama itu gangguannya lebih parah.
Karena kan dulu almarhum bapak tuh suka banget wirid-wirid gitu ya. Jadi entah itu tasbih punya bapak atau apa, atau kadang suka ada kayak apa sih, kumpulan wirid-wiridnya bapak gitu loh, yang bapak simpen di situ di lemari mama. Itu tuh kayak ada suara orang ketok-ketok lemari gitu loh, kayak minta keluar. Kan awalnya masih positive thinking kalau di situ tuh ada tikus gitu. Tapi kalau misalkan ada tikus pun, dia keluar masuk dari lubang sekecil apapun pasti bisa keluar dong, nggak mungkin minta tolong buat dikeluarin gitu kan. Dari situ aku nanya mama, kok kamar mama lebih serem sih? Ya makanya emang beneran mau tidur di sini kan, kata mama gitu. Terus aku bilang, udah deh nggak jadi, pindah lagi nih ke kamar aku. Pindah ke kamar aku. Gangguan dari si cewek yang sering ngawasin aku bilang itu tuh, tiba-tiba setiap mau azan atau setiap pas baru azan, dia itu selalu lompat ke kasur. Gimana tuh lompatnya? Kayak orang lompat di kasur gimana sih? Kayak belum gitu loh. Nah, itu tuh kayak menandakan kalau dia nyuruh aku buat sholat, bangunin aku buat sholat. Oke, berasa itu kasur? Berasa banget. Wah, anjir. Terus, aku itu kan tipe anak yang kalau tidur selalu mepet ke tembok, mepet banget ke tembok. Di sini berarti masih ada space dong. Udah karena masih ada space, pertama kali aku bener-bener ngerasa dia pengen banget kenalan sama aku tuh dari sini. Kan aku tiduran di sebelah sini nih, di sini kan kosong. Nah di sini tuh kayak mendem gini loh, kayak ada yang ngedudukin. Ya kayak turun ya? Iya turun gitu kan. Terus kataku, oh kayaknya udah waktunya ganti kasur gitu lah. Aku mau bilang ke mama nih, karena emang bener-bener mendem gini kan. Terus pas aku bangun, aku masih mikir kan, kalau misalkan ini kasur bangun, pas aku bangun berarti efek dari aku tiduran gitu masih. Tapi pas aku bangun, aku udah duduk nih. Aku ngeliatin ke arah kasur kan. Kasur yang tadinya miring gini, bisa lurus lagi. Jadi kayak ada orang duduk di kasur itu loh. Terus pas dari dia bangun, tiba-tiba ada suara gini, jangan takut ya sama aku. Elah. Terus kabur dong, gak mau aku tidur di situ. Berapa bulan aku nggak tidur di situ? 2 bulan. 2 bulan nggak tidur di kamar? 2 bulan nggak mau tidur di kamar sendiri. Oke, tidur sama nyokap? Iya. Oke. Setelah dia bilang kayak gitu, aku bilang sama mama, mah yang ini bisa nggak sih diusir? Nah kata mama, dari dulu ini tuh udah sering banget diusir, tapi balik lagi gitu. Kadang balik laginya tuh nggak sendiri, tapi ngajak yang lain. Oke, ngajak kawan deh. Iya. Nah, untungnya misalkan nih yang si temannya ini bisa diusir, tapi dianya masih mau tetap di situ. Dianya gitu. tetap nggak bisa ya? Ada satu malam di saat mama aku lagi gak di rumah nih, rumah bener-bener sepi kan. Abang aku nggak ada, mama aku pergi. Sendiri kan? nih? Bener-bener sendiri. Karena aku disuruh jagain rumah. Aku yang tadinya udah berani tidur di kamar, jadi otomatis pindah lagi ke kamar mama nih. Udah pindah ke kamar mama. Kan kalau di kamar mama tuh boleh bisa dikunci, di slot dari dalam gitu kan. Nggak yang dikunci kayak gini, bukan yang pakai kunci, jadi pakai slot. Yang namanya anak perempuan, kalau mau tidur kan biasanya ada aja gitu ya, entah itu cuci muka atau mau mandi dulu apa gimana, pasti itu kan. Nah malam itu aku cuma niatnya mau cuci muka aja, nah pas udah nutup pintu, udah ngambil gayung, tiba-tiba ada suara orang ketawa dari belakang. Aku awalnya masih mikir positif, oh mungkin dari tetangga perumahan yang di belakang kali lagi pada bercanda atau kayak gimana gitu kan. Dari situ tiba-tiba dia yang teriak minta tolong sekali. Dari arah? Dari arah belakang. Oke, rel tuh? Terus bilang tolong, itu teriakannya kenceng banget. Dari arah rel kereta ada yang minta tolong? Ada yang minta tolong. Udah aku tuh posisinya udah mau ngeguyur kayak gini. Kan posisi kamar mama di sini bak, di sini jendela kamar mandi kan. Terus pas udah mau begini ngeliat tuh di jendela mama tuh kayak ada orang cewek yang mungkin itu yang tadi teriak itu kali ya.
Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi nih, itu kan rumah tingkat, ya kan, lantai 2. Posisi jendela juga di atas, Tinggi dong. tinggi. Kalaupun ada orang mau ngelongok, kan sama PJKA udah dipagerin. Pagar itu yang ujung-ujungnya pada tajam. Iya. Kalau lagi juga kalau misalkan tetap nih dipaksain naik, nggak mungkin dong nyampe di jendela itu. Terus pas aku mau ngeguyur dia bilang, tolongin saya. Aduh. Itu kelihatan sosoknya. Kelihatan banget. Mukanya tuh kayak orang gosong gitu loh. Kayak gimana sih, gosong, terus rambutnya emang panjang, cuma nggak yang seberantakan itu. Udah kayak gitu dia bilang, tolongin saya. Itu ya tadinya mau ngeguyur, muka gak jadi, taruh lagi ke ember. Aku mau buka mau buka si pintu kamar mandi aja tuh nggak bisa, kayak cuma begini-begini doang minta tolong. Aku yang teriak-teriakan tolong gitu kan. Terus tiba-tiba si abang aku ini datang nih, apa sih gitu kan, sambil pulang dia kebetulan apa gimana? Enggak, dia tahu-tahu sambil ngedobrak kan. Itu kenapa? Tadi katanya lagi sendiri lu di rumah. Iya. Udah berhasil didobrak sama dia. Aku jatuh dong ke deket ember. Karena posisinya kan tadi lagi berdiri di situ. Terus kata dia, ngapain sih lu teriak-teriakan kayak orang gila? Aku dibilangin gitu kan. Enggak apa-apa. Aku masih berusaha ngumpetin kan. Maksudnya kalau dia udah pulang, ya kita nggak ada yang takut gitu, biar aku aja gitu. Jadi biar dia nggak pergi keluar lagi karena takut gitu. Aku mikirnya gitu kan. Tapi pas aku udah ke arah kasur mama, itu pintunya masih ketutup, masih kekunci. Jadi yang nolongin aku siapa coba? Di satu sisi ada yang minta tolong, tapi di aku ada yang nolongin aku gitu. Wah gila. Itu tuh bener-bener kayak yang, gue kira abang lu bener-bener pulang. iya mikirnya gitu kan. Tapi kan logikanya kalaupun dia pulang dia nggak mungkin bisa masuk karena kan pintu kamar mama dikuncinya di slot dari dalam, bukan yang dikunci pakai kunci itu. Anjir, gokil. Oke. Dari situ aku nggak mau yang terlalu mikirin banget kan, tapi kan tetap aja ya kepikiran takut gitu. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ngedengar suara gamelan lagi. Jam berapa nih? Sekitar jam berapa ya? Jam 7-an deh kayaknya. Jam 7 malam. Oke. Nah, pas lagi ngedengar suara gamelan itu kan, kebetulan mama kan buka warung kopi di bawah ya, di lorong rumah itu. Nah, pas ngedengar suara gamelan itu, si mama tuh teriak, "Dek, tolong ambilin es," karena ada yang mesen. Yeah. Nah, pas lagi mau buka itu, bener-bener tuh kayak ngeblank, gak inget apa-apa. Pas mau buka kulkas? Setelah, awalnya kan suara gamelannya itu kan pelan banget gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak bener-bener di samping kuping aja gimana sih, kayak pakai headset terus dibekep gitu kan, kenceng banget gitu kan. Udah tuh habis dari situ udah nggak inget apa-apa. Tapi karena mungkin posisinya si mama udah yang beli udah mau banget kali ya esnya apa gimana, lihat nih ke atas, ternyata aku tuh posisinya ada di atas ranjang kasur, kesurupan nari lagi, tapi terbang sekitar 1 meter. Oke, nyaksin siapa nih waktu itu? Mama. Mama nyaksin? Iya, karena di situ posisinya berdua doang sama mama. Gila. Udah kayak gitu sama si mama, dibaca-bacain lagi kan. Tapi yang ini untungnya cepet adem, nggak kayak yang... nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan lama banget kan, dibaca-bacain, malah ngeledekin lah, malah ngikutin lah, ada yang bilang salah apa gimana gitu. Kalau yang ini tuh singkat. Jadi pokoknya abis terbang kayak 1 meter, dibacain sama mama, udah tuh adem sama mama, udah tunggu dulu di bawah gitu sama mama gitu kan. Nah, nggak lama dari situ, 2 hari atau 3 hari kemudian, di atas genteng kayak ada suara orang ngelemparin beras. Gitu ya?
Pas ngelemparin beras kan, kalau kata teman aku, kalau ada suara-suara kayak gitu jangan pernah buka pintu. Iya. Ya kan, nggak boleh buka pintu kan. Awalnya kan kayak penasaran kan, ini mana sih, masa dia yang iseng sih, dari belakang ada yang lemparin beras, mau ngapain gitu kan. Nah, dari situ aku merasa kayak udahlah tidur aja deh, nggak ada apa-apaan gitu kan. Maksudnya cuma suara kayak gitu doang mah, mungkin udah mau hujan apa gimana, atau ada burung kali di atas genteng gitu kan. Tidur tuh sekitar jam 1 atau jam setengah 2, tiba-tiba dibanguninnya bukan sama orang rumah, tapi nih dibanguninnya sama sosok yang ada di atas tembok itu. Oke. Dia begini, bangun gitu. Ya, dia tuh ngebangunin 3 kali, pokoknya yang ketiga kali tuh bener-bener ngebentak suruh aku bangun gitu. Tapi pas aku bangun tuh nggak ada apa-apa. Awalnya kayak mikir, apaan sih nih, iseng doang apa cuma pengen minta dikirimin doa sih gitu kan. Akhirnya aku gak mau mikir panjang, masih ngantuk kan, udah aku kirimin doa aja gitu. Udah dikirimin doa. Hari keduanya nih, hari kedua sampai hari aku nemu sebuah benda di bawah kasur. Itu tuh setiap lagi main game, itu kayak ada yang ngegedor pintu. Ngegedor pintu tuh sambil manggil nama aku. Manggil gitu kan, Mas, manggil. Terus siapa sih nih? Bukain jangan ya gitu kan. Jam berapa nih digedor pintunya nih? Setiap jam berapa? Itu tuh ntar kadang jam 10 malam, kadang jam 12, kadang jam 2 gitu kan. Entah itu. Kadang biasanya jam 3:30 deh, sebelum azan subuh biasanya. Masih ada tuh ngegedor tapi sambil manggil nama aku. Itu pas hari pertama aku bener-bener kaget kan. Aku pengen buka tapi aku mendingan telepon mama dulu gitu kan, takutnya kan apa yang dibilang sama teman aku tuh beneran terjadi kan. Maksudnya kayak sesuatu yang buruk gitu. Jadi aku tanya nih sama mama, aku telepon mama gedor-gedor pintu aku gak, manggil-manggil nama aku gak? Kan aku bilang gitu. Enggak, apaan sih, gangguin orang tidur aja, udah tidur gitu kan. Curiga gak sih kalau misalnya udah kayak gitu? Berarti siapa nih yang gedor-gedor pintu gitu kan? Udah selesai dari situ, aku yang tadinya rajin ngebersihin kamar tuh jadi rada jarang gitu loh. Itu 2 minggu aku gak ngebersihin kamar. Terus pas, karena udah diomelin sama mama juga, cucian baju tuh udah numpuk, ya udah akhirnya aku nyuci. Kan posisi kamar aku sekarang udah pindah nih, dari yang kamar depan pindah di kamar belakang gitu kan. Posisi pintunya di sini, kasurnya di sini, terus di sini cucian. Nah, si cucian ini pas aku mau ambil, ternyata ada satu baju yang masuk ke, bukan masuk sih, kayak ketindih sama kasur. Nah, emang sebelum dari situ ada perasaan kayak pengen banget ngangkat kasur gitu loh, tapi males gitu bawaannya. Nah, si cewek yang di pojokan ini emang sering ngasih tahu suruh bangun gitu. Tapi aku nggak pernah peka apa sih maksudnya dia ngebangunin aku. Nah, lagi dan lagi tuh pas malam Jumat kejadiannya. Karena kan aku mindahin baju tuh pas abis maghrib ya. Aku ngambilin baju, aku pindahin ke depan deket mesin cuci. Pas ngangkat, tiba-tiba ada softtek. Kayak softtek bekas gitu loh. Bekas? Bekas ya, yang udah sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang belum dicuci sama sekali. Itu kan bener-bener ngejijiin banget gak sih? Ditaruhnya tuh di bawah kasur banget. Kan kalau misalnya anak cewek-cewek juga pasti udah pada tahu dong kalau yang namanya pembalut bekas tuh gak boleh disimpan gitu loh. Abis dicuci dibuang, abis cuci buang gitu kan. Gak mungkin disimpan, mau ngapain juga disimpan kan, jijik juga. Mau ngapain sih? Pas diambil tuh bener-bener kayak yang aku mikir apa aku salah naro atau aku lupa naro gitu. Tapi kan dipikir lagi, masa iya sih aku kepikiran naro di bawah kasur mau ngapain. Dan gitu tapi kan. Itu mohon maaf ya, itu yang merek yang sama yang dipakai Odi, maksudnya jenisnya sama. Dan kan sempat diingetin nih sama si cewek ini nih. Pas aku nemuin itu, tiba-tiba dia kayak ngebisikin gitu.
kan udah saya kasih tahu suruh bangun, kata dia gitu. Oke. Tapi kan terus kayak aku yang mau ngambil jadi nggak jadi ngambil karena dia ngomong begini. Aku mikir kayak ada apa nih maksudnya kayak gini gitu kan. Udah selesai dari situ, udah diambil, kata mama, ambil, dibungkus, dibakar, tapi sambil bacain Al-Fatihah gitu kan. Udah dari situ udah dijelasin kan sama mama panjang lebar kalau misalkan ya emang harus hati-hati gitu. Mungkin akunya ada salah sama orang atau orang itu iri sama aku kan bisa aja. Iya. Oke, sebelum kejadian ini ada temen yang main ke kamar Rodi nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak Teman ada. sekolah, even Nggak temen ada. rumah nggak ada ya? Nggak ada. Karena sejak aku udah pindah ke kamar belakang, kan kamar belakang udah ada kuncinya. Aku selalu ngunci pintu kamar. Karena aku merasa kayak, yaudah sekarang aku udah punya privasi, nggak boleh ada sembarangan orang masuk ke kamar aku gitu kan. Dari situ tiba-tiba si mama tuh cerita, awal mulanya si cewek ini ada di rumah itu. Oke, gimana tuh? Jadi dulu tuh sebelum kawasan itu rame ya, rumah aku itu sebelumnya palang pintu kereta. Ya, palang pintu. Nah, kalau dulu itu palang pintu keretanya tuh belum ada yang ngejagain. Oh, belum ada ininya ya? Belum ada pintu otomatisnya? Iya, kan kalaupun gak ada pintu otomatis biasanya bambu yang ditarik gitu terus ada yang ngejaga kan. Posisinya di situ gak ada yang ngejagain. Oke. Nah, ada satu keluarga yang entah itu dia baru mau pergi atau mau datang ke tempat itu, tapi harus ngelewatin pintu kereta itu. Mobilnya kayak stuck, nggak tahu mogok, nggak tahu nyangkut di situ, nggak bisa dinyalain. Pokoknya entah itu nggak bisa nyala, pokoknya nggak bisa jalan. Ya, sering itu mobil mogok di tengah jalan. Di situ kereta. aja. Ternyata dari arah Bogor ya kalau nggak salah, nggak tahu dari arah Bogor, nggak tahu dari arah Jakarta ya, memang jelasin pokoknya tiba-tiba ada kereta mau lewat dan itu mobil masih gak bisa diapa-apain. Jadi satu keluarga semua. Waduh. Oke. Satu keluarga awalnya sebenarnya si cewek ini masih bisa diselamatkan karena dia posisinya paling belakang banget gitu kan. Tapi mobilnya terbakar hangus. Oh. Dari itu pernah ngelihat yang cewek minta tolong ini hangus yang di WC tuh. Bisa jadi itu Ya, mungkin. bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya setiap si sosok ini mau muncul atau dia mau nandain kalau dia lagi nemenin aku, entah itu dia merhatiin aku dari pojokan kamar atau ada di samping, itu tuh selalu aja kayak bau angus kebakar gitu Ya, loh. Bu, kayak daging kebakar ya. Iya, ntar kadang kayak daging kebakar, ntar kayak singkong bakar gitu baunya. Dari situ aku udah mulai paham, ternyata dia setragis itu. Gila, jadi rumah dulu bekas perlintasan kereta dan pernah ada yang kecelakaan di situ. Iya. Oh iya. Wah, gila sih ini. Oke, ini kalau diinget-inget cerita kesurupan melayang ini nggak pertama nih di lonceng. Waktu itu pernah ada yang cerita, itu ya hanya si Bangge yang dari Kalimantan itu dia yang kesurupan massal lagi acara ospek, bener-bener si ceweknya lagi sila tiba-tiba melayang dan jatuh baru langsung semuanya kesurupan massal. Itu udah aneh banget, udah parah banget. Ternyata ada lagi cerita kesurupan melayang dari Odi kita dapetin malam ini, luar biasa banget ya. Jadi emang fenomena kesurupan ini yang kalau emang beneran parah ya bisa kayak gitu ya. Gila banget. Nyokap bener-bener Nyaksiin banget. Ini ke rumah, dari rumah ke sini nyokap tahu mau cerita? Tahu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa diceritain? Oke, nggak apa-apa ya Tante ya diceritain ya Odi ya. Ini luar biasa sekali cerita-cerita dari Odi ini Tante. Jadi sampai sekarang di rumah tetap bertiga aja sama A sama Mama? Iya, cuma bertiga aja. Oke. Mau tanya deh, itu ruko di bawah tempat usaha Odi ya sama Mama? Apa ada yang nyewa gitu? Ada yang nyewa. Ada nyewa, berarti bukan usaha keluarga, disewain ya Iya. tempatnya. Kalau dulu pun sama? Kalau dulu tuh sempat buka kusen. Oh, ada usaha Iya, dulu. ada usaha. Nah, ini curiga nih gua. Ada tukang kusen lainnya nggak? Ada tukang kusen lainnya nggak di sekitar situ? Tukang kusen yang lainnya ada. Ada ya? Ada, berjaraknya deket.
Jaraknya deket. Jaraknya deket. Sampai sekarang dia masih jualan kusen? Sekarang rumahnya udah dialihin jadi ruko. Yang tadinya kan sama kayak rumah aku kan, rumah, terus di sininya lahan yang buat bikin kusen-kusen. Nah, tapi sekarang mungkin karena udah rame, jadi udah ruko-ruko semua. Karena sosok-sosok yang diceritain Odi ini random nih, menurut gua random ya. Iya. Random. Yang nggak random nih yang tadi doang tuh, yang sosok kecelakaan di depan rumah, yang di belakang tuh, yang kereta, terus sama yang emang udah di situ tuh. Yang udah di situ dari lama. Ada indikasi mengarah ke kiriman-kiriman, istilahnya begitu. Kiriman-kiriman nggak bener, kayak ulet, beras dilempar lah dari atas, suara beras. Gitu-gitu kan maksudnya indikasinya ke situ kan, ke arah situ ya. Arah situ. Tapi enggak ya. Menurut Mama enggak ya? Enggak ada ke situ ya? Mungkin di pikiran Mama ada, cuma nggak mau suzon. Nggak mau seuzon aja. Ya, benar. Nggak boleh suzon ya. Iya. Mudah-mudahan juga cuman ya pikiran jelek kita aja, mudah-mudahan nggak terjadi ya kan. Tapi emang sekarang udah disewain sama orang ya itu ya, bawa rukonya. Iya, rukonya udah ada sewa. Oke, ini kan banyak banget nih Odi ngalamin kejadian-kejadian horor. Selain pembalut nih yang buat bekas itu, mohon maaf ya. Kalau jijik emang ini agak jijik sih. Itu kan ke foto ya si pembalutnya. Ada lagi nggak yang emang kerekam dengan kamera lah, ada yang emang sengaja direkam lah, apapun itu selain pembalut ya? Nggak ada lagi sayangnya. Nggak ada lagi. Wah sayang banget. Padahal epic itu kalau direkam. Ntar lain kali kalau dapat lagi rekam. Iya. Jangan lupa. Tapi emang nggak bakal mikir sih biasanya. Iya, nggak kepikiran. Nggak kepikiran kita ya kalau lagi ngalamin hal kayak gitu tuh posisi kita lagi nggak siap. Itu udah pasti. Terus nge-freeze keduanya. Kedua nge-freeze dan ya kebetulan kalau emang lagi siap pun ya gitu. Kebetulan aja gitu. Iya, kebetulan. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu tuh ketika kita lagi nggak siap. Iya beneran. Kebanyakan ya jadinya. Ntar tiba-tiba ada ya. Karena kebanyakan lagi nggak siap, ya mau kepikiran ngerekam tiba-tiba udah hilang. Seringan gitu kan. Atau enggak biasanya udah ngerekam atau udah ngefoto nih tiba-tiba hilang dari galeri. Tapi pernah nggak kayak gitu? Pernah mau ngefoto ya? Pernah ada usaha ya mau ngefoto, mau ngerekam gitu? Iya pernah. Itu yang mana? Yang gangguan yang mana? Yang dari kamar mandi. Karena itu posisi kamar mandi kan keran udah ketutup. Tapi tiba-tiba nyala, pas nyala tuh ada suara perempuan. Dan itu awalnya kerekam. Oke. Suara perempuan yang minta tolong. Kalau yang aku curigain itu perempuan yang pernah minta tolong dari jendela. Nah, tapi pas awalnya kerekam tuh bisa didengerin. Itu diputer tuh cuma 1 kali. Besokannya atau enggak kebesokannya sih, pas saat itu juga itu tuh si aplikasi video katanya tertutup sendiri dari sistem HP-nya. Oke. Aneh langsung ya? Langsung nggak bisa. Ya emang sering kayak gitu sih. Seaneh-anehnya gue ngerekam yang kayak gitu tuh. Nggak ngerekam, gue itu foto, dapet foto bener-bener gue ngefotoin langsung. Itu kebelah si layar. Kebelah gitu. Iya kan? 2 foto kebelah. Aneh loh, bener-bener kalau kita motoin kayak gitu aneh. Tapi ada juga yang hoki dapet, ada. Ada yang emang hoki dapet. Tapi ada juga yang aneh-aneh kayak gitu. Contohnya gue waktu itu kebelah. Si fotonya bener-bener kayak kebelah, kena petir gitu, gak tau gimana ceritanya. Si fotonya kepisah, anjir. Rusak gitu filenya. Berarti dia gak mau diekspos kan? Gak ngerti. Cuman foto itu doang yang rusak. Terus untung waktu itu juga pernah nangkep gue waktu itu. Lagi di rumah sepupu. Itu gerak-gerak tuh gue rekam dapet. Kalau lagi hoki mah hoki aja dapet. Tapi kalau lagi nggak hoki gitu, hilang entah gimana. Entah kalau nggak hilang ya kayak gitu. Filenya tiba-tiba rusak. Tapi bentuknya yang softtek nggak hilang ya fotonya? Iya, untungnya nggak hilang. Gila itu, gokil. Oke, itu tadi cerita dari Odi ya tentang rumah angker di Bojonggede, Bogor ya. Jadi di Jalan Bojonggede itu emang belakangnya rel kereta dan rumah Odi di sekitar situ ya. Jadi daerah situ memang angker ternyata, terutama di rumahnya Odi ini. Buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau dari kalian ada yang mau nanya-nanya nih sama Odi atau kepo-kepo sama ceritanya, itu bisa langsung ke Instagram lo atau ke TikTok nih? Instagram lah. Instagram lu di mana nih? Bisa kasih tau nggak sama sahabat lonceng? rstusnd_. rstusnd_. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan ya, yang terakhir gue mau ngucapin thank you banget nih buat Odi udah jauh-jauh datang dari Bogor, datang ke Bekasi loh. Itu sendiri dia datang naik kereta ya tadi ya. Iya. Sungguh gila, respect banget naik kereta datang sendirian ke Bekasi dari Bogor. Thank you ya. Ntar kalau ada gangguan lagi ada ini dikumpulin dulu ya. Iya. Cerita lagi.
Kumpul. Tahun depan lah mungkin udah kekumpul lagi ceritanya nih, ya kan? Berarti otomatis kayak tugas ya. Iya, ini Ngumpulin, sekarang dikasih tugas setahun ya. Tahun depan cerita lagi. Kayak setahun ini harus udah banyak nih gangguannya. Serah kayak mau bakar menyan, kayak mau bakar apa di rumah. Nggak bercanda. Moga-moga udah nggak ada gangguan apa-apa lagi di rumah ya. Pokoknya di rumah biar tenang-tenang sama nyokap, sama abang juga. Biar nyantai lah di rumah, selayaknya rumah, anget kan, nggak ada apapun, aman. Oke, mudah-mudahan ke situ ya. Amin. Dan buat sahabat lonceng nih, yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Odi ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu, nanti itu mengarah ke WA admin kita ya. Jadi biar ada yang langsung yang bales gitu. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Odi juga izin pamit. Bye-bye.